Baiklah adik-adik, sekarang kita akan membahas soal LKS kelas 12 ya, kurikulum merdeka. Di sini listrik statis asesmen 1. Nah, soal nomor 1. Muatan Q1, Q2, dan Q3 diletakkan segaris seperti gambar di bawah ini. Konstanta di elektrik K adalah konstanta di elektrik medium. Jika muatan Q3 digeser dari titik C ke D, perbandingan besar gaya Coulomb pada muatan Q2 sebelum dan sesudah Q3 digeser. Nah, jadi gini, kan jadi kita buat satu-satu dulu ya, keadaan pertama. Keadaan pertama itu muatan Q1-nya adalah 9 mikrocoulomb. Kemudian Q2-nya adalah sama 9 mikrocoulomb. Q3-nya adalah 18 mikrocoulomb. Nah, muatannya kan nggak berbeda ya, yang berbeda itu hanya jaraknya saja. Jadi, Q3, jadi yang awalnya, kan yang ditanya itu gaya Coulomb pada muatan Q2, berarti kita fokusnya ke sini ya. Nah, kita fokusnya ke Q2 saja, berarti Q2 ini kan dipengaruhi oleh ini kan, oleh Q3 dan Q4. Berarti jadinya di sini kalau kita buat panahnya, artinya ini dia kan positif nih, nggak ada tanda negatif kan. Berarti Q2 dan Q1 ini artinya dia menolak. Berarti ini F21. Dan F2 terhadap Q3 juga menolak karena dia sama-sama positif sini kan. Kan nggak ada tandanya. Kalau negatif dibuatnya negatif ya. Berarti ini F23. Nah, sekarang masalahnya di keadaan 1 itu kan untuk R berapa ya? R23 itu adalah berarti dari sini ya sampai sini kan. Ini berapa koordinatnya ini? Dari sini ke sini 2 cm, berarti 2 cm gitu kan. Terus habis itu R21. R21 sama dengan R21 kan berarti dari sini sampai sini kan. Berarti juga 2 cm. Nah, untuk keadaan kedua itu muatannya kan tetap nih, nggak berganti. Yang berubah itu hanya jarak aja kan. Yang berubah itu Q3 ini katanya digeser eh, digeser ke titik D. Nah, ditaruh di sini Q3. Otomatis jadinya untuk jarak R ini terhadap ini kan ini menolak tadi ini F21 ya. Berarti artinya R21-nya tetap 2. Tapi untuk R23 tuh berarti ini dan ini lagi kan. Berarti ini dan ini tuh kan dia diperjauh jaraknya tuh. Berarti R23-nya menjadi 2 tambah 2, yaitu 4 cm. Nah, oke. Jadi sebenarnya ini harus kita rubah ke dalam Coulomb ya. Nah, jadi kalau misalnya kita rubah ke Coulomb, ini kan artinya 9 kali 10 pangkat min 6 Coulomb. Ini juga sama 9 kali 10 min 6 Coulomb. Kalau ini 18 kali 10 min 6 Coulomb. Kalau ini jadikan ke meter, itu adalah 2 kali 10 min 2. Ini 2 kali 10 min 2. Ini juga 2 kali 10 min 2. Ini adalah 4 kali 10 min 2. Nah, sekarang baru kita pakai perbandingan ya. Jadi ini sebelum digeser ya, sebelum, ini sesudah. Nah, jadi artinya kan yang ditanya itu nilai F2 sebelum, kan dia artinya yang ditanya itu gini ya, kita buat ditanya dulu. Ditanya itu kan artinya perbandingan F2 sebelum dan banding F2 setelah. Nah, jadi kalau kita buat di sini perbandingannya, bagusnya dalam per aja ya kita buat. F2 per, ini sebelum per F2 setelah. Nah,
Jadi kita buat F2 sebelum itu kan dia tolak-menolak, berarti artinya ke kanan dulu kita ambil ya, F21 dikurang F23 per sama ya, F21 dikurang F23. Tapi nanti yang setelahnya ini yang kita masukkan jaraknya yang ini nanti yang keadaan kedua ya. Nah, berarti jadinya di sini F21 itu adalah Q2 Q1 per R21 kuadrat dikurang Q2 Q1 per R23 kuadrat. Sorry, ini K23 ya. K23 per, berarti F21-nya ini Q2 Q1 per R21-nya ini. Atau kita cari di luar satu-satu aja kali ya. Yang ini. Kita cari di sini aja. Nah, jadi yang pertama kita cari untuk keadaan pertama. Keadaan pertama yang kita cari adalah F21. Karena keadaan pertama itu F21-nya kan sama dengan keadaan kedua nanti itu kan. F21 berarti K Q2 Q1 per R21 kuadrat. K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya, nggak muat kayaknya di sini ya. 9 kali 10 pangkat 9. Q2 adalah 9 kali 10 pangkat min 6. Q1 adalah 9 kali 10 pangkat min 6 per R21 dikuadratkan, berarti ini dikuadratkan adalah 4 kali 10 pangkat min 4. Nah, berarti ini dapatnya adalah 9 kali 9 kali 9, berarti ini kita buat kayak gini aja ya, 9 pangkat 3. Ini coret aja, habis. Ini sisa min 2. Jadi ini adalah 8. 9 pangkat 3 kali 10 pangkat 1 ya. Per 4. Nah, kayak gitu aja dulu. Berarti kan ini sama nanti nih. Ini ya. Ini sama dengan ini. Dan ini. Nah, yang ini lagi. Untuk ini masih keadaan pertama ya. Keadaan pertama itu kita cari F23. F23 berarti K Q2 Q3 per R23 kuadrat. Berarti K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya adalah 9 kali 10 pangkat min 6. Q3-nya adalah 18 kali 10 pangkat min 6. Per R23-nya adalah ini, berarti 4. 4 kali 10 pangkat min 4 ya. Kayaknya harus dicari deh, nggak bisa ya kayaknya. Soalnya dia, apa ya, perbandingan. Oke, nggak apa-apa. Yaudah, gini aja. Ini berarti pangkatnya kita samain aja ya. Ini coret, karena dia dikurang nanti nih. Ini kita selesaikan aja deh dalam bentuk apa. Nih, ini kan pangkat 10 jadinya nih kan. Atau kita buat 9 pangkat 3 di sini dulu. Berarti 9 kali, berarti ini 729, ini 0 per 4. Nah, kalau ini berarti, ini nggak usah dicoret ya. Ini biar kita buat dalam bentuk per 4 aja. Berarti ini 1458. Ini kan coret-coret ini sisa min 2. Berarti ini jadinya kali 10 min 1, pangkat 1 per 4. Atau sama dengan 14580 per 4 ya. Nah, itu kan untuk keadaan pertama nih. Nah, sekarang kita cari untuk keadaan kedua. Keadaan kedua tuh kan yang berubah hanya yang ini aja nih. Ini aja kan. Berarti ini aja yang kita cari. Oke? Kita selipin di sini aja ya. Berarti untuk keadaan kedua adalah F23. F23 berarti K Q2 Q3 per R23 kuadrat. Nah, jangan lupa ya yang dicari itu adalah yang keadaan kedua, berarti yang ini. Berarti di sini adalah, di sini aja ya, 9 kali 10 pangkat 9. Q2 itu 9 kali 10 pangkat min 6. Q3 adalah 18 kali 10 pangkat min 6 per R23 berarti yang ini. Oke, 16 kali 10 pangkat min 4. Kita kuadratin ya. Jadinya di sini adalah berarti, nah, supaya dia sama ya pangkatnya sama-sama per 4, ini boleh kita bagi. Ini kita bagi 2,
kita bagi 2, ini dapatnya 8. Dibagi 2, ini dapat 9, ya kan? Berarti jadinya tuh 9 pangkat 3 kan? 9 pangkat 3 berarti 729 kali 10 pangkat, ini sama ya, 9 ditambah min 6, ini coret, sama ini aja, coret. Ini sisa min 2. Berarti 9 tambah min 2 tambah 6 berarti 1/8. Jadi artinya ini hasilnya nanti adalah 729, 0/8. Nah, inilah yang akan kita bandingkan, ya. Oke? Kita masukkan ke sini. Nah, sekarang kita masukkan ke sini ya. Kita buat di sini aja. F21. F21-nya kan nggak berubah ya, tetap aja segitu. Berarti 729, 0/4 dikurang 14.580/4 per, berarti 729/4 dikurang 729/8. Nah, wow. Jadi ini adalah, nah ini kalau kita kurangkan 7290 dikurang 14.580. Itu adalah minus min 7290 per 4. Nah, minus itu nanti nggak ada ngaruhnya ya, itu hanya arah aja. Nah, kalau ini kan nggak sama penyebutnya nih. Berarti harus kita samakan dulu, ini per 8. 8 bagi 4, 2 kali ini berarti 7290 kali 2. Itu adalah 14.580. Dikurang berarti ini 1 ya, 7290. 7290. 7290. Nah, berarti ini jadinya 14.580 dikurang 72. Nah, berarti ini hasilnya adalah min 7290 per, ini dikurang per 4, per lagi ini dikurangin 7290 per 8. Nah, berarti kan artinya ini boleh dicoret nih, habis. Nah, min ini hanya arah aja ya. Berarti kita lanjutin di sini. Atau di mana ya? Sini aja deh. Nah, berarti kan artinya ini jadinya dapatnya itu adalah 1/4, min 1/4 kali, ini kan dibalik jadinya 8/1. Nah, berarti jadinya min itu hanya arah, berarti kita hilangin aja. Jadinya coret bagi 4 ini 1, bagi 4 ini 2. Berarti 2/1. Nah, jadi jawabannya F2. Jadi ini jawabannya ya. Jadi F2 sebelum dan setelah itu adalah 1/2 atau sini 1/2. Oke, sesuai ini dapatnya ya. Nah, sehingga jawabannya adalah yang E. Oke, kok yang E? Ya Allah, kok 1/2? Dia kan yang sebelum dan sesudah ya. Berarti 2/1 maksudnya. 2/1. Jadi jawabannya D ya. Nah, paham ya adik-adik? Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Soal nomor 2, tetesan minyak bermassa diketahui M sama dengan 9 kali 10 min 14 kg. Memiliki muatan listrik Q sebesar 4,5 kali 10 pangkat min 19 coulomb. Gaya listrik bekerja pada tetesan minyak untuk menyeimbangkan gaya gravitasi bumi. Nah, artinya ini F sama dengan W ya. Berarti M kali G nanti. Besar medan listrik. Jadi yang ditanya itu adalah E. Nilai dari E. Nah, jadi rumus E itu adalah F per Q. Nah, F itu kan M kali G per Q kan. Nah, M kita kan 9 kali 10 min 14 kali 10 per Q kita adalah 4,5 kali 10 min 19, ya kan. Lalu ini bisa dibagi kan, bagi 4,51, ini bagi 4,52. Berarti jadinya 2 kali 10 itu adalah 20 kali 10 min 14 per 10 min 19 ya. Nah, jadinya kita lanjutin di sini. Jadinya di situ E sama dengan, nah kalau kita rubah di sini ini kan jadinya 2 kali 10 pangkat
min 13 per 10 pangkat min 19. Berarti ini bisa kita coret, ini habis, ini sisa 6 ya, 6, min 6. Berarti naik ke atas tuh positif dia jadinya kan 2 kali 10 pangkat 6 Newton per Coulomb. Jadi jawabannya adalah yang A. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Nah, di sini 3 partikel bermuatan listrik Q1, Q2, dan Q3 terletak seperti ilustrasi pada gambar berikut. Ini sepertinya sudut siku-siku ya di sini. Nah, jadi di sini segitiga siku-siku ya. Muatan listrik Q1, jadi diketahui Q1 itu adalah 2,7. Berarti Q1 yang Q1 sini ya, ini positif. Ini Q1, ini Q2, ini Q3. Q1 positif, yaitu 2,7 mikrokulom atau sama dengan 2,7 kali 10 min 6 kulom. Kemudian Q3 sama dengan, berarti Q3 ini minus ya, minus. Berarti 40 mikrokulom atau sama dengan 40 kali 10 min 6 kulom. Atau bisa juga 4 kali 10 pangkat min 5 kulom. Jarak muatan Q1 dan Q3 adalah berarti R23 adalah 4,1 cm. Berarti sama dengan 4,1 kali 10 min 2 meter ya. Atau sama dengan 41 kali 10 pangkat min 3 meter. Kemudian, sedangkan jarak muatan Q2 dan Q3, ini Q13 ya, Q13. Q13 segini, terus jarak R23 baru 4 cm, atau 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Gaya Coulomb yang dialami pada muatan Q2 berarti F2 sama dengan 30 Newton. Akibatnya, muatan Q2 ditolak oleh muatan Q3. Berarti Q2 ini ditolak oleh muatan Q3. Berarti itu panahnya ke sini ya, ke sini berarti ya. Nah, ini F23. Berarti 2 ini ditolak oleh 3 kan. Tetapi ditarik oleh muatan Q1, berarti ditarik. Nah, berarti ke sini. Ini F31. Atau bisa juga ini F23 ya. F23. Nah, besar muatan listrik Q2. Berarti yang ditanya itu adalah Q2. Nah, jadi karena dia siku-siku, kan ini Q2 ini nggak tahu apa ya. Q1 ini kan positif. Kalau dia antara Q2 dan Q3 itu saling tolak-menolak, berarti otomatis Q2 ini negatif kan? Karena dia menolak kan? Nah, sekarang ini, kalau Q2 ini terhadap Q3 kan dia panahnya menolak. Kalau menolak tuh kan bisa ke sini, bisa juga ke sini kan? Nah, ini F23. Terus ini sama ini berarti menarik, berarti ke sini. Jadinya F21. Nah, berarti ini sudut yang dibentuknya di sini adalah 90 derajat juga. Oke. Jadi, untuk mencari F2 itu bisa kita gunakan rumus. Nah, ini kita ganti aja menjadi 27 ya, 27 kali 10 pangkat min 7 jadinya. Oke, Coulomb. Supaya nggak ada komanya ya, karena pakai koma itu kan agak ribet gitu. Nah, berarti jadinya F2, karena dia sudut siku-siku, kita pakai Pythagoras saja. Berarti F23 kuadrat ditambah F21 kuadrat. Nah, F2-nya kan udah ada tuh. Nah, supaya kita hilang akarnya, kita kuadratkan sisi kiri dan kanan. Berarti ini jadinya dapat F2 sama dengan F23 kuadrat ditambah F21 kuadrat. Nah, ingat ya, dia kuadrat. F2-nya itu kan udah ada 30 tuh. Berarti 30. Ini kuadrat ya, sorry. Berarti 30 kuadrat. Nah, 30 kuadrat sama dengan F23 itu berarti kan K Q2 Q3 per R23 kuadrat ditambah K kuadrat nih. Q2 Q1 per R21 kuadrat. Nah, ini kuadrat lagi. Ya. Nah, jadi di sini adalah 900 sama dengan
K itu kan 9 kali 10 pangkat 9. Q2-nya yang mau kita cari. Q3-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 5 per R23 dikuadratkan ini berarti kan ini dikuadratkan adalah 16 kali 10 pangkat min 4. Ini kuadrat. Ditambah 9 kali 10 pangkat 9. Q2, Q1 kita adalah 27 kali 10 pangkat min 7 per R21 kita ini R21. Nah, jadi kan yang diketahui di sini Q2, Q3 ya. Q2, Q3 berarti tuh ini sama ini kan. Ini sama ini. Yang diketahui terus nih. Terus jarak Q2 dan Q3. Q2 dan Q3 ini kan. Terus Q1 dan Q3 ini. Berarti kita belum punya ini R21 ini berarti. Nah, R21 karena dia itu bentuknya Pitagoras ya cari lagi. Ya, nauzubillah ya. Nah, jadi di sini berarti yang lurus ini. Nah, berarti yang lurus ini adalah ini kan ini 1, ini 2, kita misalkan ini yang di puncak ini 3 ya. Yang di puncak ini 3, ini 2, ini 1. Berarti 1,3 udah ada 4,1. Terus 2,3 udah ada 4. Berarti ini cari sisi miring ya. Sisi miring berarti R21 adalah akar dari 4 kuadrat ditambah 4,1 kuadrat. Berarti ini adalah 16 ditambah 4,1 kali 4,1 itu adalah 16,81. 16,81 berarti ini jadinya tambah 16 sama dengan 32,81. Akar 32. Enggak. Dia sisi lurus ya, berarti dikurang nih. Kebalik ya. Yang besar kurang yang kecil. Berarti kan ini adalah 4,1 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Berarti 16,81 dikurang 16. Berarti jadinya adalah akar 0,81. Akar 0,81 berarti 0,9 ya. Berarti ini dapat R21-nya 0,9. Nah, jadi kita buat di sini R21 sama dengan 0,9. Nah, ya kan 0,81 itu akarnya 0,9. Ini 0,9 itu satuannya kan dalam bentuk ini masih senti kan. Kalau kita jadikan ke meter berarti itu 0,9 kali 10 pangkat min 2 meter atau sama dengan 9 kali 10 pangkat min 3 meter. Dah. Nah, kita masukkan ke sini. Berarti R21 itu dikuadratkan berarti 81 kali 10 pangkat min 6. Ini kuadrat ya. Nah, jadi hati-hati nih mencoretnya ya, karena ini jalannya sangat panjang ya. Nah, sekarang kita coret satu-satu. Ini dibagi 4, dapat 4. Ini dibagi 4 habis. Ini habis, ini min 1. Ya kan? Terus, ini dibagi 9, 9. Ini dibagi 9, ini 3. Ini dibagi 9 habis, ini dibagi 9 habis. Ya kan? Nah, kemudian kita lanjutkan di sini. Berarti ini tinggal lagi kan artinya ini kan 900. Nah, kita garis 900 sama dengan berarti 9 kali ini udah nggak ada lagi berarti 9/4. Langsung aja kita bagi 9 bagi 4. Itu adalah 2,25. 2,25 kali 10 pangkat 8 ya, karena ini min 1 nih, 9 kan. Q2 kuadrat ya. Ditambah ini udah habis, ini sisa 3 lagi kan. Oh ya, ini bisa dicoret nih. Coret nih min 1. Berarti ini 8 juga nih jadinya. Berarti ini adalah 3 kali 10 pangkat 8 Q2 dikuadratkan. Nah,
Kayak gitu ya, berarti ini jadinya adalah 900, kita kalikan 2,25 kali 2,25. Itu adalah 5,0625 kali 10 pangkat 16 Q2 kuadrat ditambah, ini berarti 9 kali 10 pangkat 16 Q2 kuadrat. Nah, boleh kita jumlahkan, jadinya ini ditambah 9. Berarti ini adalah 14,0625 kali 10 pangkat 16, berarti Q2 kuadrat. Ya kan? Nah, ini kan ini pangkat 2, nolnya coret nih. Ini sisa jadinya 14. Berarti Q2 sama dengan Q2 kuadrat sama dengan 9 kita bagi dengan 14,0625 kali 10 pangkat 14. Ya, berarti 9 dibagi 14,0625. Itu adalah 0,64. Jadinya dapatnya di sini Q2 kuadrat sama dengan 0,64 naik ke atas kali 10 pangkat min 14. Nah, ini kan ada akar kuadrat nih, kita akarkan sisi kiri dan kanan ya semuanya. Jadi tinggal di sini Q2 sama dengan 0,64 itu adalah akarnya berapa? 0,8 ya. 0,8 kali 10 pangkat min 7. Min 7 kulom. Nah, kalau kita mau jadikan ke nanokulom, itu dikali 10 pangkat 9 nanokulom. Nah, jadinya otomatis di sini adalah 0,8 kali 10 pangkat 2 nanokulom atau sama dengan 80 nanokulom. Nah, apa tandanya tadi? Adalah negatif ya, minus. Nah, gitu. Jadi jawabannya Masya Allah yang D ya. Oke. Paham ya adik-adik? Kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Kita lanjut nomor 4. Permukaan bidang segitiga dengan panjang sisi. Jadi segitiga dengan panjang sisinya 17. Segitiga apa nih bentuknya? Oh, segitiga ini. Nah, pokoknya ini bentuk segitiga. Ini yang panjang ini 28. Yang pendek ini 17, ini 25. Kemudian garis medan listrik berarti E ya. Berarti ini diketahui, ini diket. Berarti E sama dengan 4000 nano per kulom, Newton per kulom. Sudut garis medan listrik dan garis normal adalah medan listrik dan garis normal sudutnya theta, berarti 60 derajat. Nah, dengan menggunakan permitivitas E0 sama dengan 8,85 kali 10 min 12, besar muatan listrik yang dilingkupi seluruh permukaan adalah, berarti yang ditanya adalah Q ya. Nah, jadi ini hubungannya. Nah, hubungannya dengan muatan itu adalah, kalau kita lihat rumusnya, di sini aja ya, takutnya nanti nggak muat pula. Nah, sini geser sedikit. Kita menggunakan rumus E kali A cos theta sama dengan Q per E0. Kan kita mau cari Q berarti ya. Berarti Q sama dengan E kali A cos theta per E0 ya. Enggak lah, kan kali silang. Kali E0. Ya. Nah, jadi ini kita gunakan. Ini kali silang ya. Ini naik ke atas jadinya. Nah, berarti ini bentuk luasnya adalah segitiga alas kali tinggi. Alasnya adalah 25, tingginya adalah 17. Tapi dalam bentuk cm ya. Berarti ini kita ganti ke meter. Ini kan satuannya ini dalam senti kan. Ini nggak perlu ya. Ini nggak perlu. Yang miringnya nggak perlu ya. Berarti ini senti. Ini juga senti. Jadikan ke meter 17 kali 10 min 2 meter. Ini 25 kali 10 min 2 meter. Berarti kita lanjut di sini. Q sama dengan, atau boleh juga kayak gini yang kita buat pertama itu ya. Q sama dengan E, E-nya udah ada 4000.
4000 kali A berarti alas kali tinggi ya. Alas kali tinggi, luas segitiga kan alas kali tinggi bagi 2. Berarti alasnya itu adalah 25 kali 10 min 2. Tingginya adalah 17 kali 10 min 2. Nggak muat ya. Ini aja deh, di bawah ini aja. Q sama dengan E 4000 kali A-nya alas kali tinggi 25 kali 10 min 2, 17 kali 10 min 2 bagi 2. Cos-nya berarti ini cos-nya 60. Cos 60 adalah setengah. Terus kali N0. N0-nya itu adalah 8,85 kali 10 pangkat min 12. Nah, ini bisa dicoret kan, habis, ini habis. Set. Nah, jadi tinggal kita kalikan aja ini lagi. Q sama dengan, ini kan artinya ini tinggal 1000 lagi nih kan. Jadi ini kalau dicoret ya 1, 2, 3. Ini habis sama ini. Jadi ini tinggal min 9. Nah, tinggal kalikan 25 ini lagi kan. Berarti 25 kali 17 kali 8,85 kali 10 pangkat berarti ini min 2, min 2, min 9. Berarti 9 ditambah 4 ya, 13. Berarti min 13. Nah, berapa ini kalau kita kali? Nah, ini dapatnya adalah 3761,25 kali 10 pangkat min 13. Kalau kita jadikan 3,76125 kali 10 pangkat, berarti kan ini 1, 2, 3, 3 langkah kan. Berarti ini jadinya min 10. Nah, kulom ya. Jadi yang mendekati yang ada tuh. Dia min 10. Nah, kita ambil aja ini. A ya. Jadi jawabannya yang A. Nomor 5. Sebutir debu yang menempel di layar televisi bermuatan listrik sebesar diketahui muatan 5 mikrokulom, yaitu 5 kali 10 min 6 kulom. Saat terpapar medan listrik, butir debu memiliki massa M, yaitu 20 mg. Berarti ini 20 kali 10 pangkat min 5 kg. Jika gravitasinya 10, besar medan listrik yang dihasilkan. Berarti yang ditanya itu adalah E. Ini kayaknya sama kayak soal sebelumnya ya. Berarti ini kita gunakan E sama dengan F per Q. Nah, F itu kita ganti jadi M kali G per Q. M-nya adalah 20 kali 10 min 5 kali 10 per Q-nya adalah 5 kali 10 min 6. Ini coret ini 4. Berarti jadinya adalah 40 kali 10. Ini bisa juga dicoret ya, ini habis, ini min 1. Berarti jadinya 40 kali nggak ada lagi, 40 aja ya, 40 per 10 pangkat min 1. Ini naik ke atas jadinya 40 kali 10 pangkat 1, berubah tanda dia ya. Berarti jadinya 400 nano per kulom. Dah, jadi jawabannya E. Oke, nah kalau adik-adik punya pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Nomor 6, perhatikan tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, kuat medan listrik yang bernilai sama adalah yang sama ya. Oh, ini kita pakai perbandingan aja. Kan hubungan muatan dengan luas itu kan ini berbanding terbalik ya. Kuat medan listrik, ini E, ini muatan, ini luas. Berarti kan kita pakai rumus ini. E kali A sama dengan Q kali E0. Nah, karena di sini kita pakai perbandingan ini aja. Berarti kan yang ada hanya E, ada A, ada Q. Berarti artinya di sini kita pakai perbandingan E1 kali A1 sama dengan Q. Atau gimana ya? Kita mau cari apa nih? Oh, E yang sama. Nah, gini, kalau kita mau cari E itu berarti kan jadinya Q per A kali E0. Nah, Q per A ini yang mau kita bandingkan ya, mencari E-nya perbandingan. Berarti E1 banding E2 dari rumus ini. E1 banding E2 banding E3 banding E4. Berarti Q yang pertama itu adalah 2Q per A. A-nya A kali E0 itu udah pasti sama kan? Nanti dicoret aja. E2 itu
Kalau E2 berarti Q-nya adalah Q per A-nya adalah 2A kali E0. E3-nya adalah Q-nya itu adalah 3Q per A-nya itu adalah 1/2A kali E0. E4 itu adalah 4Q per 2A kali E0. Nah, ini bisa kita coret Q habis. Nah, terus A sama E0 habis. Nah, kan? Jadi ini tinggal 2 banding 1/2 banding, ini kan naik ke atas nih, 3/1 kali 2/1, jadinya kan banding, ini coret 1, ini 2, berarti 2. Nah, ini kan jadinya 2 banding 1/2 banding 6 banding 2. Kan yang ditanya yang sama. Yang sama itu berarti antara E1 dan E4. E1 dan E4 adalah B. Oke, kalau ada pertanyaan boleh komen di kolom komentar. Tetap semangat, oke? Soal nomor 7, muatan positif berada di tengah balon yang berbentuk bola. Muatan tetap berada di tengah balon saat balon ditiup, sehingga volumenya bertambah. Potensial listrik pada permukaan balon setelah ditiup. Potensial itu rumusnya K/Q per R. Berarti hubungan potensial dengan jarak itu berbanding terbalik. Jika V-nya besar, R-nya kecil. Nah, sekarang kalau misalnya bola ditiup, balon ditiup itu kan otomatis volumenya besar tuh, volume besar. Kalau volume besar otomatis R-nya juga membesar kan. Nah, R dengan potensial itu berbanding terbalik. Kalau R-nya besar, berarti potensialnya makin kecil. Sehingga jawabannya mengecil itu berarti menurun ya, menurun. Jadi jawabannya C. Nomor 8, beda potensial dua plat sejajar itu adalah diketahui beda potensial delta V sama dengan 200 volt. Proton bermasa berarti ini Q ya, Q proton 1,6 kali 10 min 19 Coulomb. Berada di plat B, kemudian bergerak menuju ke plat A. Apabila di antara dua plat vakum, kecepatan proton saat menembus plat adalah, berarti yang ditanya kecepatan V ya. Nah, apa hubungannya itu? Nah, ini berarti hubungannya adalah ke ini ya. Kan kita tahu kalau ada kecepatan berarti ke sentripetal, nanti geraknya itu melingkar kan. Jadi, itu adalah F sama dengan M kali A. F itu kan kalau dijabarkan lagi hubungannya dengan medan kan E kali Q. M, A itu adalah V kuadrat per R. Berarti kalau kita mau cari V itu kan kita kali silang dulu nih. E kali Q kali R bagi M sama dengan V. Berarti ini V kuadrat. Nah, kalau misalnya mau kita hilangkan, berarti ini diakarkan. Ini jadinya V sama dengan akar E kali Q kali R per M. Ya kan? Nah, berarti ya udah berarti tinggal kita masukkan aja. Nah, hubungannya itu dengan ini, dengan E. E itu kan bisa juga kalau kita ganti ini kecepatan ya. E itu kan kalau kita ganti bisa menjadi E itu sama dengan V per R ya. Bukan, V per Q. Ya, V per Q ya. Ini, tunggu. Kita lihat di sini ya, kita jabarkanlah dulu. Nah, kalau misalnya kita mau V itu kan kita tahu E itu adalah K Q per R kuadrat. Kalau kita mau V itu kan K Q per R aja. Berarti ini E sama dengan K Q per R dikali 1 per R, berarti ini V berarti ya. E sama dengan ini V per R. Berarti kalau misalnya kita ganti E itu adalah V per R kan? Nah, ini maksudnya ya. E itu adalah V per R gitu. Oke. Jadi kita ganti di sini E ini ya. E adalah V, ini V maksudnya ini ya, V aja. V besar ya, V per R kali Q kali R per M. Jadi R kan bisa dicoret nih. Jadi tinggal di sini kecepatan itu adalah akar dari potensial dikali Q dibagi dengan M. Jadi potensialnya adalah 200 dikali Q-nya 1,6 kali 10 min 19
dibagi dengan M-nya berapa? Nah, massa proton itu berapa biasanya? Massa proton itu pangkat min 27 ya, massa proton. Massa proton itu adalah 1,6 kali 10 pangkat min 27 kilogram. Berarti masuk di sini 27, 1,6 kali 10 min 27. Nah, otomatis ini bisa dicoret kan? Nah, terus ini bisa dicoret. Ini habis, ini sisa berapa ini? Ini jadinya adalah berapa ya? 8 ya? Min 8 ya. Nah, berarti lanjutin di sini. V sama dengan berarti akar 200 per 10 pangkat min 8 ya. Min 8 naik ke atas berarti 200 kali 10 pangkat 8. Atau sama dengan ini akar 200 itu berapa ya? Nah, akar 200 itu adalah sama dengan 14,14 kali 10 pangkat 4 jadinya ya. Atau kalau kita jadikan pangkat 5, 1,414 kali 10 pangkat ini, pangkat 5. Nah, karena di sini nggak ada 1,4, kita bulatkan aja jadi 1,5 kali 10 pangkat 5. Oke, jadi jawabannya itu adalah yang A. Oke, sekarang kita lanjut nomor 9. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pada garis, kita cek pernyataan pertama. Pada garis melalui titik A dan B, berarti ini ada titik A, ini ada titik B. Terdapat suatu muatan titik, ya di titik ini ya. Jarak antara titik A dan B, berarti ini jaraknya adalah D. Potensial A, VA dikurang dengan VB, di mana VA itu lebih kecil daripada VB. Jika elektron massa M kilogram dan dia ada elektron. Nah, kita anggap di sini ada elektron berarti muatan negatif. Keadaan yang benar pada peristiwa tersebut. Nah, yang nomor 1 bergerak dengan lintasan lurus. Karena kita cek berarti kan di titik ini terhadap elektron ini berarti medannya menarik ya ke sini. Sedangkan untuk F-nya ini terhadap ini berarti ini ke sini F-nya. Nah, karena dia berarti otomatis ini dia akan bergerak lurus, berarti benar ya. Nah, kemudian yang kedua, mendapat tambahan energi sebesar QV. Nah, energi itu kan, ya, hubungannya dengan potensial adalah Q kali V kan. Nah, jadi, atau W bisa juga ya, W sama dengan Q kali V gitu, oke? Betul berarti. Mana ada nomor 2 nih. Sedangkan untuk nomor 3, kecepatan akhir. Kecepatan akhir itu kita membuktikannya dengan rumus energi mekanik. Energi mekanik 1 sama dengan energi mekanik 2. Kan energi potensial 1 tambah EK ya. EK 1 sama dengan EP2 tambah EK2. Nah, jadinya di situ berarti ini EP1-nya 0, energinya kan berarti Q kali V. Terus EP2-nya itu 0, ditambah, kita ganti dengan, sorry, yang 0 itu bukan EP-nya ya, kebalik. EP-nya di sini adalah Q kali V, EK1-nya 0, kalau ini EP2-nya 0, berarti ini ganti setengah MV kuadrat. Berarti ini jadinya QV, 2 QV bagi M sama dengan V kuadrat. Berarti ini 2 QV per M sama dengan V akar ini ya, akar. Nah, berarti dia harusnya ada faktor massa ya. Kalau di sini kan nggak ada, berarti ini salah. Nah, kalau ini mempunyai percepatan ini, kita buktikan nomor 3. Ini hubungannya dengan hukum Newton ya, F sama dengan M kali A. Nah, F itu kan bisa diganti menjadi Q kali E sama dengan per M. Berarti ini dia percepatannya ya A. Berarti seharusnya Q kali E per M bukan Q kali V. Berarti ini salah. Jadi jawaban yang benar adalah 1 dan 2. 1 dan 2 adalah yang A. Nomor 10. Nah, di sini diketahui di situ ada D ya, ada D1 sama dengan 6 cm, atau kita rubah ke meter, perlu dirubah ke meter nggak ya? Nggak usah deh, tunggu dulu. Nah, berarti ini diketahui D1,
Kemudian dihubungkan dengan sumber tegangan 360 volt. Berarti V-nya sama dengan 360 volt. Oh, berarti ini V1 ya. Kedua keping berada dalam vakum jika titik C pada jarak berarti D2-nya adalah 3 cm. Oh, yang ditanya itu adalah V2. Nah, ini berarti hubungan apa ya? V dengan D. Nah, ini kita bandingkan hubungan V dengan D. Berarti kan kalau kita lihat di sini, ini kan ini kalau Nah, ini kita menjawabnya dari rumus C. C itu kan ada dua rumusnya kan. Bisa dia Q bagi V, atau bisa juga C sama dengan E0A per D. Berarti kalau kita sama dengan kan, Q per V sama dengan E0A per D. Berarti hubungan V dengan D itu kan sebanding ya, sebanding. Berarti langsung aja V1 per V2 sama dengan D1 per D2. Kayak gitu, karena dia sebanding kan. Berarti V1-nya 360, V2 yang dicari, D16, D2 3. Coret-coret ini 2, berarti 2V2 sama dengan 360. V2 sama dengan 360 bagi 2, sama dengan 180 volt. Sehingga jawabannya D. Soal nomor 1, nah sekarang kita lihat yang bagian esai lagi ya. Sebuah partikel bermuatan listrik sebesar diketahui Q sama dengan 2 nanocoulomb, yaitu 2 kali 10 pangkat min 9 coulomb. Ditempatkan dalam medan listrik homogen yang memiliki kuat medan listrik E sama dengan 3 kali 10 pangkat 5. Tentukan gaya coulomb, berarti F. Jadi hubungannya F itu E adalah F per Q ya. Nah, jadinya F itu kalau kita mau cari F sama dengan E kali Q. Ya. Berarti F sama dengan E 3 kali 10 pangkat 5, Q-nya 2 kali 10 min 9. Berarti jadinya 6 kali 10 pangkat min 4 Newton. Soal nomor 1, di sini katanya bola bermuatan 1 mikrocoulomb diketahui Q sama dengan 1 mikrocoulomb sama dengan 1 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Dan massa M sama dengan 1 gram. Jadikan ke kilo 1 kali 10 pangkat min 3 kilo. Dilepaskan pada ketinggian H sama dengan 20 meter dari permukaan bumi dalam keadaan medan listrik E sama dengan 3 kali 10 pangkat 4 Newton per coulomb. Nah, berarti di situ jika percepatan gravitasi G10, G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, dari keadaan diam, V1-nya sama dengan 0, hitunglah, berarti ini H-nya adalah 10 meter dari, H-nya berarti 10 meter ya, berarti dari atas nih. Hitunglah jika percepatan gravitasi 10 dan bola bermuatan bergerak sejauh 10 meter dari keadaan diam, berarti H-nya nanti yang kita pakai itu adalah 10 meter ya. Nah, hitunglah kecepatan pergerakan bola. Berarti yang ditanya itu V2-nya nih. Nah, ini kayaknya hubungannya sama GLBB ya, gerak jatuh bebas. Sama hukum Newton. Nah, jadi anggap ini sebuah muatan. Nah, dia dilemparkan ke bawah pada ketinggian H sama dengan 20 meter. Nah, pas nyampe di 10 meter, V1-nya itu 0 kan. Nah, jadi H yang 10 meter ini berapa V2-nya? Nah, jadi kan dia dilempar ke bawah, berarti otomatis sini ada gaya berat. Nah, E-nya katanya ke atas. Kalau E ke atas, otomatis ada F juga ke atas. Nah, berarti kita jawab pakai sigma F sama dengan M kali A. Sigma F-nya adalah F dikurang W sama dengan M kali A. Nah, F itu hubungannya dengan E adalah E sama dengan F per Q. Berarti F sama dengan E kali Q. Berarti E kali Q dikurang W, W itu M kali G sama dengan M kali A. E kita kan 3 kali 10 pangkat 4, Q kita adalah 1 kali 10 pangkat min 6 dikurang M kita 1 kali 10 pangkat min 3 kali G10 M 1 kali 10 pangkat min 3 A. Berarti ini kan jadinya 3 kali 10 pangkat min 2 dikurang ini juga 1 dikali 10 pangkat min 2. Ini kan jadinya min 2 nih. Sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3A. Berarti dikurang 2 kali 10 pangkat min 2 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 3A.
Nah, ini coret sisa min 1. Berarti 2 per 1 kali 10 pangkat min 1 sama dengan A. Nah, naik ke atas jadinya positif. 2 kali 10 pangkat min 1. 2 kali 10 pangkat 1. Sama dengan A. Nah, ini satuannya itu adalah meter per sekon kuadrat. Jadi 20 meter per sekon kuadrat sama dengan A. Nah, kemudian nanti baru kita hubungkan ke GLBB ya, pakai pena biru aja nih. Nah, ini kita pakai. Nah, untuk GLBB berarti kita pakai rumus karena ada H kan, berarti PT kuadrat sama dengan, atau P1 aja lah ya. P1 kuadrat sama dengan, pakai rumus GLBB. GLBB yaitu V1, berarti kan V2 ya, V2 kuadrat sama dengan V1 kuadrat ditambah 2 kali G kali H. Berarti V2 kuadratnya yang ditanya. V1 kuadrat 0 dikuadratkan ditambah 2 kali 10 kali H kita adalah 10. Berarti VT kuadrat sama dengan, ini adalah 200. Berarti VT aja adalah akar 200. Berarti VT akar 200 itu adalah 10 akar 2 meter per sekon kuadrat. Nah, inilah jawabannya ya. Jadi jawabannya adalah, ya benar kan? 2, oh iya, ini bukan G ya, ini A maksudnya. Berarti, salah ya? Oh iya, oh G, ya jadi salah nih. Nah, jadi kan karena kita udah nyari A, berarti A-nya 20. Jadinya di sini dapat 400. Jadi akar 400 sama dengan 20 meter per sekon aja. Jadi jawabannya adalah 20 meter per sekon. Ini kok VT ya? V2 lah seharusnya, nak. V2 ya, V2, V2, V2. Jadi V2 kita adalah 20 meter per sekon. Nah, kita lanjut nomor 1, bagian yang B, ini ya, UK1. 3 muatan A dan B, A, B, dan C diletakkan seperti gambar di samping. Jika konstanta K 9 kali 10 pangkat 9, tentukan resultan gaya yang ditimbulkan oleh muatan A. Berarti yang ditanya itu adalah FA. Nah, FA berarti kita fokus ke sini ya. Berarti ini ada FAC, ke sini ada panah FAB. Oke. Nah, sekarang kita tentukan karena di jaraknya ya. Jadi di situ ada RAC. RAC itu kita nyarinya pakai rumus sin ya. Nah, di situ kan ada sin 53. Kita misalkan sudutnya kan 53 nih. Sin 53 itu kan depan per miring. Berarti sin 53 itu kan dia sama dengan sin apa namanya? Sin 53 itu sama dengan 4 per 5 kan? 4 per 5. Berarti depan miringnya 4 per 5. Ini satuannya adalah depannya, ini berarti RAC sama dengan 4. Terus RBC itu 5. Ini senti ya satuannya. Otomatis untuk RAB itu adalah 3 cm. Oke. Nah, jadi RAC sama dengan 4 cm atau 4 kali 10 pangkat min 2 meter. Terus RAB itu adalah 3 cm sama dengan 3 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, sekarang karena dia membentuk sudut 90 derajat, berarti FA sama dengan, nah kita buat jawab di sini ya. Jawab. Berarti FA otomatis adalah akar dari FAB dikuadratkan ditambah FAC ya. FAC dikuadratkan. Nah, jadi nanti kita masukkan ke dalam persamaan ini ya. Nah, sekarang kita cari dulu di luar itu nilai FAB. Nah, FAB itu kan rumusnya KA kali QB per RAB kuadrat. K itu kan 9 kali 10 pangkat 9. QA berapa tuh? QA ini berarti 4 kali 10 pangkat min 7
Coulomb ya, karena dia 0,4 kan, mikro kan 10 pangkat min 6. Kemudian Qb adalah 15 kali 10 pangkat min 7 Coulomb juga. Nah, RAB dikuadratkan nih, RAB dikuadratkan itu adalah 9 kali 10 pangkat min 4, kan? Berarti boleh dicoret 9, habis ini min 4 sama ini min 3. Jadinya dapat adalah 4 kali 15 adalah 60, kali 10 pangkat ini 9 dikurang 3, itu adalah 6 dikurang 6 ditambah min 7 berarti min 1. Jadi dapatnya adalah 6 Newton. Oke, dapat kita FAB adalah 6 Newton. Nah, sekarang kita lanjut cari FAC. FAC itu sama ya, QA kali QC per RAC dikuadratkan. K 9 kali 10 pangkat 9, QA sama ya, 4 kali 10 pangkat min 7, QC 64 kali 10 pangkat min 7. Nah, RAC itu adalah ini. Dikuadratkan berarti 16 kali 10 pangkat min 4. Nah, ini bisa dibagi ya. 16 bagi 64 itu hasilnya adalah 4. Ini habis, ini min 3. Jadinya dapat 9 kali 4. Nah, 9 kali 4 kali 4. Berarti dapatnya itu adalah 144 kali 10 pangkat min 1 atau 14,4 Newton. FAC. Nah, sekarang tinggal kita masukkan nilai FA ya. Kita garis biar rapi. Berarti FA sama dengan akar FAB kuadrat ditambah FAC kuadrat. Berarti FAB itu kan 6 kuadrat ditambah 14,4 dikuadratkan. Berarti jadinya ini 36 ditambah 207,36. Nah, ini dapat hasilnya adalah 243,36. Nah, kalau kita akarkan itu dapat adalah 15,6 Newton. Nah, jadi ketemulah kita hasil dari FA gaya pada muatan A adalah 15,6. Nomor 3, dua muatan listrik terpisah pada jarak 5 cm. Berarti diketahui R1-nya adalah 5 cm. Jika memiliki energi potensial, berarti EP1 sama dengan 3 mJ. Jika salah satu muatan listrik digeser 1 cm menjauhi muatan listrik yang lainnya, otomatis kalau digeser menjauhi artinya ditambah berarti ya, jarak pertama ditambah jarak kedua, jadinya 6 cm. Kemudian tentukan energi potensial sekarang, EP2. Ya, ditanya EP2. Jadi kan kalau misalnya ini muatannya tentu sama kan. Nah, jadi ini perbandingan aja nih. EP1 per EP2 sama dengan K-1 Q2 per R1 per lagi K-1 Q2 per R2. Nah, jadinya karena K dan Q-nya itu sama kan, yang berbeda kan hanya jarak aja. Berarti boleh dicoret. Jadinya di sini kita lanjutin. EP1 itu kan 3 mJ per EP2 sama dengan 1 per R1 itu 5 per 1 per 6. Berarti 3 mJ per EP2 sama dengan 1 per 5 dikali 6 per 1. Karena kalau naikin ke atas kan dibalik ya. Berarti jadinya 3 mJ per EP2 sama dengan 6 per 5. Nah, ini bisa dibagi nih. Bagi 3 1, bagi 3 2. Berarti jadinya adalah kali silang 2EP2 sama dengan 5 mJ. Berarti EP2 sama dengan 5 mJ dibagi 2. Jadi hasilnya adalah 2,5 mJ. Jadi nilai EP2 itu adalah 2,5 mJ ya. Jadi energi potensialnya sekarang adalah 2,5 mJ. Paham ya adik-adik?
Nomor 5, oke, udah masuk kita soal terakhir nomor 5 pada UK2. Konduktor berongga memiliki jari-jari R, lalu di permukaan bola diberi muatan listrik. Nah, kita gambar, diketahui. Jadi ini ada bola, terus dia berjari-jari R. Nah, terus katanya ada muatan, anggap ada muatan di sini. Nah, jadi ini anggap bolanya simetris ya. Besar potensial listrik pada jarak 1/8 R berarti V ketika R-nya adalah 1/8 dari R. Nah, 1/8 dari R itu anggap di sini. Nah, ini V1. Ini V1. Nah, dari pusat konduktor adalah V1. Dan pada jarak setengah R, berarti ini V2. V2 itu adalah pada jarak R-nya adalah setengah dari R. Otomatis mana yang lebih besar nih? Setengah dari R. Itu adalah besar yang setengah lagi ya. Nah, adalah V2 katanya. Hubungan antara V1 dan V2 dinyatakan sebagai V1 sama dengan V2. Nah, jadi katanya itu apakah benar V1 sama dengan V2? Nah, gitu. Oke, kita jawab. Jadi gini, anggap di sini V2 ya, di tengah-tengah. Nah, jadi kalau pada bola potensial V di dalam itu sama dengan V di permukaan. Jadi meskipun yang ditanya R-nya lebih kecil daripada jari-jari, rumus yang di dalam itu tetap kita masukkan kaki per R jari-jari yang di permukaan, R di permukaan sini. Jadi nggak ada R kecil yang dimasukkan. Kalau di permukaan itu R sama dengan R berarti tetap V sama dengan Q per R. Jadi artinya yang di dalam, V di dalam itu nilainya akan sama dengan V di permukaan. Nah, artinya kan V1 sama nggak dengan V2? Benarkah pernyataan tersebut? Benar, jadi nilai V ini sama dengan ini, dan nilainya juga akan sama dengan di permukaan ya. Jadi V1 sama dengan V2 sama dengan di permukaan. Nah, V di permukaan gitu. Oke? Jadi, apa namanya? Pernyataannya adalah benar ya, V1 sama dengan V2 sama dengan V di permukaan. Jadi pernyataan ini adalah benar. Nah, inilah alasannya. Oke?